Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang masih menganugerahkan nikmat yang baik kepada kita. Luar biasa nikmatnya. Nikmat yang ketika bangun tidur itu nikmat betul ketika kita menghirup udara oksigen yang bebas. Tidak perlu dibantu dengan oksigen, perlu dibantu dengan apa namanya, biasanya mungkin kalau ada orang rumah pacak micit ya kan, narik napasnya. Ya, tapi alhamdulillah itu nikmatnya luar biasa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu luar biasa kekuatannya. Kita bangkit dari kematian sementara. Jadi tidur itu adalah sarana kita untuk belajar mati. Iya, karena doa sebelum tidur kan doa mati itu, doa kematian. Bismikallahumma ahya wa bismikallahu amut. Nah, dengan namamu ya Allah aku hidup, dengan namamu juga aku mati. Makanya kita ketika bangun disanjurkan baca doa bangkit dari kematian. Doa bangun tidur. Mudah-mudahan itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bersyukur itu pasti orang bahagia. Karena orang yang banyak harta belum tentu bahagia. Tapi kalau orang bersyukur, pastilah orang yang berbahagia. Nah, alangkah indahnya kalau orang kaya bersyukur. Tambah itu kaya hidupnya. Mudah-mudahan kita adalah orang yang kaya dalam hal bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berharap rasa syukur kita tidak hanya tuntas di dunia, tapi kita juga mengharap balasan Allah ketika di akhirat nanti. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Allah akan balas bagaimana kita akan melihat zat Allah secara langsung dengan mata kepala kita. Nah, itulah kebahagiaan yang tak terhingga. Karena Allah akan balas syukur kita dengan nikmat yang tinggi. Ketika kita melihat zat Allah, pasti kita berada di tempat yang mulia. Tidak mungkin berada di neraka. Pasti di surganya Allah SWT. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Abdan syakura. Salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apalagi di hari Jumat ini kita perbanyak salawat kita. Pada hari biasa saja, apalagi pada hari Jumat, 10 kali saja kita bersalawat. 4 malaikat utama itu pasti akan membackup kita. Jibril, Mikail, Israfil, dan Izrail. Karena janji mereka itu ketika hadapan Rasulullah, boleh kita buka dalam kitabul iman. Dalam kitab Duratun Nasihin itu bagaimana janji mereka. Yang pernah sudah kita ungkapkan di mimbar ini. 4 malaikat utama itu menjamin kita. Jibril menjamin kita bagaimana ketika ada umatmu berselawat kepadamu, hai Muhammad 10 kali, aku akan gandeng tangannya dan aku akan selesaikan urusannya ketika dia melewati jembatan Shiratul Mustaqim. Demikian juga Mikail, saya akan penuhi kebutuhan. Apa keperluannya? Minumnya. Saya akan ambil minum dari telagamu, ya Muhammad, ya Rasulullah. Untuk memenuhi orang-orang yang berselawat kepadamu ketika mereka berada di padang mahsyar. Janji Mikail. Israfil pun demikian. Israfil berdoa. Ya Allah, saya akan sujud di hadapanmu. Dan saya tidak akan mengangkat kepala saya sebelum engkau mengampuni dosa orang yang sudah berselawat kepada kekasihmu. Datang Israel. Walaupunnya garang kan nyabut nyawa kita. Tapi tetap dia akan datang. Saya akan tampung sebagaimana saya menjaga arwahnya para nabi dan rasul. Saya akan jaga ruhnya terhadap umatmu yang selalu berselawat kepadamu. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah dan juga yang pandai berselawat kepada kekasihnya Allah. Dan kita akan dibalas dengan pertolongan yang tak terhingga dan tak terkira. Betapa dahsyatnya pertolongan Allah dan Rasulnya ketika berada di padang mahsyar bagi orang-orang yang berselawat. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ahlus syafaah bagi Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Baik, di kesempatan pagi ini kami ingin mengulik sedikit. Jumat kemarin kita ramai merayakan 1 Mei itu dengan peringatan Hari Buruh. Buruh itu dalam Islam sama dengan khodim, khodimah. Bahasa Bangkanya pacal. Babu. Budak. Itu bahasa buruh. Maka Rasulullah hadir ke bawah bumi menghapus konsep itu. Makanya dalam Islam tidak ada kata buruh. Yang adanya amal, amilun. Orang yang bekerja.
Amilun jamaknya. Para pekerja. Maka kita kadang-kadang aneh. Ketika bikin organisasi kan organisasi pekerja. Walaupun ada pernah dibikin organisasi berbentuk partai buruh. Tidak laku. Karena buruh itu kan punya stigma tidak baik. Makanya kenapa dikatakan hari pekerja nasional misalnya kan. Karena Islam sangat memandang orang-orang yang bekerja. Kulik malu, ya kan dalam Al-Quran kan. Katakan Muhammad, malu, kerja mereka. Allah akan melihat karya mereka. Rasul juga akan melihat, orang beriman juga akan melihat karya-karya mereka. Berapa banyak Al-Quran dikatakan dengan baik dari pasti dengan kata-kata yang bentuk kata kerja maupun dalam bentuk isim menggambarkan tentang bekerja itu ada sesuatu yang sangat dianjurkan dalam agama. Bahkan dalam satu konteks Allah tidak melihat hasil kerjamu, tetapi Allah akan melihat apa yang engkau kerjakan. Karena hasil itu bukan wewenang kita manusia, tapi adalah haknya Allah. Dalam satu konsep katakan, Allah tidak melihat apa yang engkau kerjakan. Allah tidak melihat apa yang engkau hasilkan, tapi apa yang engkau kerjakan. Innallah yanzuru ma ta'malun walakin la yanzuru ma hasaltum. Allah melihat apa yang kamu kerjakan, tapi tidak melihat hasil. Hasil itu tergantung dengan nasib, takdir. Tapi ikhtiar bekerja itu suatu keniscayaan. Maka mari kita koreksi. Stigma buruh itu tidak baik. Buruh itu kan kesannya antara pekerja dengan pemodal, pekerja itu dianggap sebagai jongos. Maka itulah konsep yang dikembang oleh kapitalis. Maka ketika dikatakan buruh, buruh kan sekenak hatinya. Nah dipecat, nah di apa, outsourcing lah. Mekik lah kita para pekerja untuk memprotes itu. Karena mereka punya modal, mereka yang ngatur. Tapi kalau dikatakan istilahnya dengan bekerja, nah sama. Orang kaya itu ada karena ada orang miskin. Adanya pemodal itu karena ada pekerja. Ada modal, tidak ada pekerja, tidak bisa juga, tidak balance. Maka kita anggap mereka itu antara pekerja dengan pemodal. Itu ibarat dua sisi mata uang yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kita punya modal, tapi tidak ada pekerja. Tidak bisa juga kita kerjakannya. Pekerja juga tidak ada ownernya, tidak ada para pemodal, tidak bisa. Harus saling simbiosis mutualisme, saling menguntungkan satu dengan lainnya. Nah itu koreksi kita. Mari kita lebih kenal dengan pekerja, amil. Karena orang bekerja itu pasti beda. Karena dia punya dari naluri kebatinannya, pasti dia akan menghayati pekerjaannya. Tapi kalau kita anggap sebagai buruh, sebagai babu, sebagai jongos, itu jelas dalam agama juga tidak begitu ditolerir. Maka Rasulullah lebih senang ikmalu, bekerja, berkarya. Makanya di Indonesia ada golongan karya, ada Golkar kan. Karena memang yang Allah lihat tuh karya kita, apa yang kita buat. Termasuk juga ketika dikatakan ibadah dengan kerja. Nah kerja itu bisa jadi ibadah dalam agama. Itu masalahnya, itu yang kita sebut dari naluri kebatinan kita. Bekerja itu bisa menjadi ibadah. Ibadah itu bukan suatu pekerjaan. Ibadah itu suatu kepastian yang ketundukan kita kepada Allah. Tapi bekerja bisa menjadi ibadah. Tergantung niat kita. Nah jadi ketika kita bekerja, paling tidak Allah akan lihat di mana karya yang kita perbuat, di mana apa yang kita perbuat, dan juga motivasi kita. Nah orang ketika mengatakan hari buruh, kan tidak enak. Walaupun May Day ya istilahnya secara internasional. Tapi ketika diterjemahkan bahasa Indonesia kita katakan hari buruh, kurang serak rasanya. Ya mudah-mudahan Presiden Prabowo dengar omongan kita nih. Iya, mikir dia kan. Jadi Menteri Tenaga Kerja itu, ya kenapa tidak dikatakan Menteri Tenaga Buruh? Iya kan? Menteri Tenaga Kerja buktinya kan kita pakai
Ada apa namanya istilah-istilah seperti itu. Tidak menggunakan kalimat-kalimat buruk. Al-Quran mengatakan, ikmalu, berapa banyak itu. Wa amilus solihat. Bekerja itu kan perbuatan yang menimbulkan kebaikan. Kebaikan untuk kita, orang lain, dan keluarga kita. Apakah itu bukan amal soleh? Amal soleh. Ada yang bertanya, Guru, ketika kami jadi buruh pelabuhan, apakah kami tidak bekerja? Kita tidak jadi buruh, bekerja. Apa jadinya kalau tidak ada pekerja di pelabuhan-pelabuhan pembongkaran itu? Hanya mengandalkan kren, nurunkan barang. Ya kan? Dan kren itu kan dioperatorkan oleh manusia. Begitu masuk di trontonkah, di truk, dibawa ke gudang, menurunkan manusia itu. Apa jadinya kalau tidak ada pekerja? Pajak kita tekatap kapal sana tidak ada pekerja, harga beras pajak naik. Kan? Jadi bagian dari pekerja apapun, selama dia untuk kebaikan dirinya dan memenuhi kebutuhan keluarganya, itu adalah kebaikan. Yang sayangnya ada hasil kerja yang dengan susah payah, yang niat baik, keringat demi keringat untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, tapi disalahgunakan. Kita kadang-kadang lucu ya di medsos tuh. Bawa truk, ya kan, ketemu dengan ini ceritanya kan. Sehingga bawa duit ke rumah di penghasilan. Kan sedih. Hasil yang susah payah tapi dibelanjakan dengan cara yang salah. Amalnya soleh tapi penggunaannya salah. Nah kita harap caranya soleh, penggunaan juga soleh penggunaannya. Jangan istilahnya dengan susah payah kita menguras keringat kita, menguras tenaga kita. Tetapi hasilnya kita bawa untuk maksiat, sangat disayangkan. Nah, Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin wal mu'minat, ada juga ibu-ibu rahimakumullah. Makanya sedikit kritik kita. Kuli malu, kata Allah. Allah katakan, hai Muhammad, kerjakan apapun profesimu, selama itu profesi dalam artian yang syariah, yang syar'i. Jangan profesi, maaf, jual diri itu bukan profesi itu. Bahkan tidak disebut amil, tapi disebut al-baghyu. Kalimatnya adalah orang-orang yang menjual dirinya. Dan kita sangat sedih. Ya. Satu institusi itu dengan susah payah dia mendapat profesi itu, tapi ketika masuk dalam profesi itu, dia sendiri yang merusaknya. Bagaimana kebanggaan orang tuanya ketika masuk dalam satu institusi yang membanggakan, tiba-tiba oleh oknum itu sendiri melakukan sesuatu yang tidak baik. Maka kami katakan tadi, asalnya amalnya soleh, tetapi begitu dapat bukan soleh menjadi salah. Pernahkah kita berpikir betapa masifnya perkembangan LGBT di Pangkal Pinang saja, saya tidak sebut tempat lain. Ya sangat mengkhawatirkan bagi kita. Ya. Bahkan mereka punya aplikasi tersendiri. Ngisang saja kita karena kita mungkin dapat informasi. Ada aplikasinya. Dan uniknya, mereka bisa mengetahui bahwa si A dan si B itu adalah bagian dari komunitas mereka. Bayangkan, kita tidak sampai ke situ ilmunya. Berkumpul mereka sama mereka. Mereka tahu tuh institusi naluri mereka itu bagian dari komunitas mereka. Bayangkan. Tidak hanya dalam satu daerah, lintas daerah. Tahu mereka ketika mereka kumpul. Nah itu yang kita sedihkan. Ada apa? Allah merintahkan kita beramal, beraktivitas, berkarya, tetapi karya yang soleh. Tapi begitu dijalani, di tengah jalannya jadi salah. Ada apakah ini? Koreksi untuk kita semua. Maka satu kita minta, pertahanan rumah tangga. Kalau kita punya anak, cucu, kita jaga semaksimal mungkin. Yuk kita jadikan pertahanan yang paling kokoh adalah pertahanan kita di rumah kita. Di situ kita menggodok generasi-generasi selanjutnya. Agar ketika dia keluar,
apapun generasi kualifikasinya, Z kah, X kah, Boomer kah, Alpha kah, mereka sudah punya kekuatan batiniah yang kita bekali dari rumah. Untuk apa? Agar ikmalunya beraktivitas berkarya, ya, niatnya soleh, memperolehnya juga secara soleh, digunakan juga untuk kesolehannya. Ketika dia soleh, dia bisa berbagi. Karena dia menggapai tidak hanya soleh pribadi, tapi menjadi soleh ke sosial. Soleh sosial, soleh kepada orang lain. Jamaah rahimakumullah. Jadi itu sedikit kita mengulik. Yuk, Islam itu mengajarkan malu bekerja, beraktivitas. Dengan aktivitas, niatkan karena ibadah. Maka ketika kita keluar rumah, apapun aktivitas kita yang selama sesuai dengan syariat agama, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Allah akan jamin kita. Gak usah khawatir. Karena kita bagian dari orang yang di samping aspek lain kita beribadah sebagai ciptaan Allah, di aspek lain juga kita memakmurkan alam bumi ini. Sebagai peran kita, misi kita, yang kita kenal dengan dua misi kita. Misi sebagai abid, sebagai orang-orang yang beribadah, mengabdi kepada Allah, dan juga sebagai amil, orang yang beraktivitas untuk memakmurkan alam jagat raya ini. Jadi sudah menjadi keniscayaan bagi kita. Visi kita sama. Nak perampok, nak koruptor, nak siapapun, profesinya pasti visinya selamat dunia, selamat akhirat. Tanyalah dengan narapidana itu. Nak selamat dunia, nak selamat akhirat, tujuan visi itu sama. Tapi ketika misinya bisa berubah, bisa beda-beda. Nah, misi kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu misi pertama kita. Wa huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fi, itu misi kedua kita. Memakmurkan bumi sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Maka peran kita di samping sebagai abid adalah amil. Maka Islam mengajarkan bekerja, berkarya, bukan menjadi buruh. Karena definisi buruh punya stigma yang buruk antara kapitalis dengan pekerjanya. Tidak baik. Yuk kita istilah gunakan adalah dengan istilah amil. Orang yang berkarya, orang yang bekerja karena Allah, berproses karena Allah, harapan juga hasilnya akan diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan hanya sekedar pengganti pagi ini ada manfaatnya khusus untuk kami sendiri dan kita semua. Usikum naqsibit taqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum